Selamat sore, ya saudara, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Bahkan 1% di perusahaan swasta dan juga 2% di perusahaan BUMN, bagaimana tenaga kerja ini harus juga diterima dari penyandang disabilitas untuk seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Bersama saya Suara Madinah dalam perspektif selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas tema pada kali ini yaitu terkait dengan hak atas pekerjaan bagi disabilitas. Dan tentu kebijakan apa yang juga akan dilakukan dan seperti apa sebenarnya hak pekerjaan untuk kaum atau penyandang disabilitas. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Saya sudah bersama dengan Ibu Siti Kustiati SEMSI selaku Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya Bu ya. Iya. Nah, selain itu juga kita kehadiran Bapak Haji Norman Yulian selaku Ketua DPP PPDI Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat juga ya pasti? Alhamdulillah. Alhamdulillah Tetap sehat. semangat. Tetap semangat pastinya dong Pak. Karena kita kurang lebih 60 menit akan membahas terkait dengan hak atas pekerjaan bagi disabilitas. Dan selain itu kita juga kehadiran salah satu lembaga internasional yang peduli dengan penyandang disabilitas yaitu dari IFES. Ada Bapak Tolhas Damanik. Bapak Tolhas, bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik, terima kasih. Sangat baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya harus dilakukan, hak pekerjaan seperti apa juga yang harus dijalani oleh penyandang disabilitas, saya ingin ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, mungkin belum semua masyarakat mengetahui terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tugas pokok yang dijalani di Direktorat Bina dari Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang memang berfokus di Kemnaker. Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Baik Mbak Rahma, terkait dengan tugas pokok di Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebenarnya adalah kita melakukan perumusan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria terkait dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Jadi kita memang fokus kepada penempatan tenaga kerja dalam negeri. Nah, di samping itu juga dalam melakukan penempatan tenaga kerja dalam negeri kita juga melihat dari analisis pasar kerjanya. Terus kemudian juga kita melakukan penyusunan metode dan cara untuk melakukan bimbingan jabatan. Karena bagaimana seseorang itu mengetahui minat dan bakatnya kalau mereka tidak tahu mau kemana sih sebenarnya saya ini, minat apa yang saya punyai. Terus kemudian juga kami memberikan perizinan kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta maupun lembaga tenaga kerja yang untuk penempatan pembantu rumah tangga. Selain itu yang khusus di sini yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan dalam fokus kita kali ini adalah penempatan tenaga kerja khusus, di mana di dalam penempatan tenaga kerja khusus itu meliputi penempatan tenaga kerja untuk muda, terus kemudian wanita yang rentan, dan penyandang disabilitas. Baik, ini memang yang difokuskan, yang dimaksud adalah tenaga kerja seperti apa sih Bu yang harus dijalani juga? Tenaga kerja yang memang memiliki kekhususan, jadi mereka-mereka yang memang tidak secara langsung memiliki kualitas yang sama dengan para tenaga kerja yang biasa. Contoh yang untuk muda mungkin dilihat dari sisi umur. Kemudian kalau yang untuk wanita, mereka lebih dilihat dari posisinya yang rentan atau tidak gitu. Karena kalau kita gabung kan tenaga kerja wanita muda, jadi bukan begitu muda dulu baru wanita yang rentan dan mereka penyandang disabilitas yang kita tahu bahwa sampai dengan saat ini memang untuk penyandang disabilitas masih susah untuk memperoleh kesempatan kerja. Baik, nah ini memang kalau kita membahas sebuah hak itu berarti kan ada potensi, ada juga kesempatan gitu ya Bu ya, untuk bisa melahirkan tenaga kerja di berbagai perusahaan. Bahkan juga tadi yang sebelumnya saya sampaikan bagaimana undang-undang di nomor 8 gitu juga disampaikan bahwa 1% ini tenaga kerja khususnya bagi penyandang disabilitas ini juga punya kesempatan bekerja 1% di perusahaan swasta dan juga 2% di perusahaan BUMN. Tapi sejauh ini apakah memang ada kebijakan, katakanlah seperti itu, yang dilakukan untuk mendukung dan juga melindungi penyandang disabilitas? Ada Mbak, jadi
mengikuti dari Undang-Undang 8 tahun 2016, kita juga sudah menerbitkan PP 60, di mana di dalam PP 60 adalah untuk pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Jadi kami di sini kementerian juga sudah menerbitkan Permenaker nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman untuk pembentukan unit layanan disabilitas. Salah satunya tugas dari unit layanan disabilitas itu adalah memberikan informasi kepada para penyandang disabilitas tentang lowongan pekerjaan, terus penempatan tenaga kerjanya, khusus untuk penyandang disabilitas, dan terakhir adalah menyediakan tenaga pendamping. Nah, dari beberapa kebijakan tersebut, sementara ini alhamdulillah sudah terbentuk 92 ULD di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota. Walaupun memang kalau dilihat dari target grupnya kita yang kabupaten kota 500 lebih ya memang sangat sedikit, tapi kita tetap berupaya untuk membentuk meningkatkan pembentukan ULD tersebut. Nah, terkait dengan itu juga kita juga sedang mendorong untuk perusahaan-perusahaan bisa menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN, di mana di situ ada salah satu poinnya adalah terkait dengan kerjasama untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Baik, nah ini kan undang-undang Pak Norman yang memang sudah berlaku sejak 2016 gitu ya, berarti bisa dikatakan merupakan angin segar juga untuk penyandang disabilitas. Namun sebelum kita mengarah ke situ, saya ingin juga diketahui oleh masyarakat banyak ini terkait PPID yang memang PPDI, mohon maaf, PPDI yang memang berfokus terkait dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini apa sebenarnya awal mula ataupun sejarah akhirnya dibentuk, lahirlah PPDI ini, Pak? Ya, jadi PPDI itu didirikan atau dibentuk itu dari mulai tahun sejak 1987. Waktu itu berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 6 tahun 87 yang bernama Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Nah, perjalanan dari 87 sampai dengan 2016 ya terakhir itu kita berubah nama menjadi PPDI, menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Karena waktu itu ada peraturan perubahan nama untuk organisasi nasional itu tidak boleh lagi menyebutkan istilah persatuan, diganti dengan perkumpulan dari Menkumham. Maka di 2016 itu kita melakukan munaslup mengganti nama yang tadinya persatuan menjadi perkumpulan. Lalu istilah cacat juga sudah tidak boleh disebut lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 2016 itu kita harus menyebutkan istilah disabilitas. Maka munaslup yang di Jogja itu merubah nama dari PPCI menjadi PPDI itu. Dan sebagai organisasi induk ini kita setiap 5 tahun sekali ada pergantian kepemimpinan dan kita membawahi beberapa organisasi disabilitas di tanah air. Dan ruang lingkup kita terus melakukan pembinaan, advokasi, pemberdayaan kepada kawan-kawan disabilitas. Baik, pembinaan dan juga advokasi. Dari hal-hal yang memang sudah dilakukan, apa mungkin yang bisa disampaikan seperti kegiatan-kegiatannya juga Pak yang sejauh ini dijalani? Ya, banyak kegiatan kita yang sudah kita jalani, diantaranya secara keorganisasian kita membentuk, sudah terbentuk beberapa perwakilan kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah itu mereka sudah berjalan juga dengan kabupaten kotanya. Kemudian untuk kegiatan sosialnya kita banyak sekali telah memberikan bantuan-bantuan kepada kawan-kawan, baik hal-hal terkait kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian juga kita juga pernah memfasilitasi bantuan beasiswa untuk kawan-kawan disabilitas, keluarga disabilitas yang punya anak. Kemudian juga dan dalam waktu dekat ini pun kita akan memfasilitasi teman-teman disabilitas mudik gratis. Jadi alhamdulillah dengan Kementerian Perhubungan kita menjalin kerjasama untuk memberangkatkan teman-teman disabilitas beserta keluarganya pulang untuk rute Jakarta sampai ke Jawa Timur.
Dan masih banyak hal lagi kalau kita jelasin untuk Banyak banget kegiatannya. gitu Luar biasa. kegiatan yang sebenarnya juga sama saja yang dilakukan gitu ya Pak ya. Betul. Dan Termasuk harus- nanti ya, Rakernas tahun ini kita insya Allah di Sumatera Barat, di Padang. Nah itu boleh juga mungkin dikasih tahu sedikit apa saja kegiatan yang nanti juga akan dijalani Pak. Ya, tentu di Rakernas ini menjadi agenda tahunan kita untuk mempersiapkan langkah-langkah program kita sehingga peserta teman-teman dari provinsi itu bisa menyatukan visi misi kita untuk kegiatan kita gitu. Baik, nah dari persatuan menuju ke perkumpulan gitu ya Pak untuk bisa menyambung visi dan misi, selain itu juga pasti menyambung silaturahmi ya Pak Betul, ya betul. antara penyandang Komunikasi. disabilitas. Nah ini juga kita kehadiran salah satu lembaga internasional yang memang fokus dan juga peduli sekali dengan penyandang disabilitas, yaitu Bapak Tolhas. Pak Tolhas, ini untuk iFest sendiri bisa disampaikan awal mula mungkin sejarahnya juga Pak hadir iFest ini di Indonesia seperti apa? Baik, jadi IFES sendiri adalah kepanjangan dari International Foundation for Electoral System. Kami berbasis di Amerika Serikat dan memiliki pekerjaan atau proyek di 125 negara di seluruh dunia, dan kehadiran kami di Indonesia sejak tahun 90-an dan mulai fokus pada isu terkait hak-hak penyandang disabilitas mulai tahun 2011 melalui proyek yang kita sebut namanya sebagai agenda. Nah, itu agenda itu sendiri adalah sebuah proyek advokasi hak-hak penyandang disabilitas di regional. Jadi tidak hanya Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara atau di ASEAN. Nah, awalnya memang kami membantu teman-teman penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak politik, khususnya bagaimana mewujudkan pemilu yang akses. Namun dalam perjalanannya kami melihat bahwa advokasi hak-hak penyandang disabilitas itu ternyata sangat luas, dan kami mulai berpikir untuk bersama dengan teman-teman dan ASEAN untuk bagaimana mengarus utamakan hak penyandang disabilitas di ASEAN dan di negara-negara anggota. Itu sebabnya kami punya partner organisasi penyandang disabilitas di 8 negara ASEAN saat ini, dan salah satunya di Indonesia adalah PPDI. Begitu ceritanya. Baik, ini sebenarnya menjadi apresiasi tersendiri gitu ya Pak. Saya juga mengaku bangga sekali gitu, apalagi dengan lembaga internasional, berarti Indonesia juga dipandang gitu ya Pak ya di beberapa negara luar. Nah, tapi apa sebenarnya yang menjadi kegiatan iFest Pak untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya penyandang disabilitas di negara-negara ASEAN? Ya, baik. Jadi iFest sendiri kan sebenarnya memang kita memiliki satu misi bagaimana kita bisa mewujudkan hak-hak warga negara ya, dimulai dari hak politik sampai dengan hak-hak yang lainnya. Dan penyandang disabilitas menjadi unik karena memang kita mengetahui bahwa hampir keseluruhan hak-hak penyandang disabilitas ini belum bisa dinikmati secara baik oleh teman-teman disabilitas. Nah, itu sebabnya kemudian iFest berpikir dan mulai bersama dengan teman-teman untuk mengadvokasi lahirnya satu dokumen yang kita sebut sebagai ASEAN Enabling Master Plan 2025, Mainstreaming the Right of Person with Disability. Karena kita ingin bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu bisa diimplementasikan di seluruh aspek kehidupan. Jadi tidak hanya di aspek-aspek tertentu saja, tetapi sudah saatnya setelah ada ratifikasi dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas, maka kita berpikir bahwa hak-hak penyandang disabilitas harus di mainstream atau diarus utamakan. Kalau dulu kan orang berpikir, oh urusan penyandang disabilitas itu urusannya Kementerian Sosial, tapi kan ternyata tidak seperti itu, karena dalam realitasnya penyandang disabilitas itu kehidupannya luas, termasuk juga di hal-hal ketenaga kerjaan. Nah, itu sebabnya kami dalam hal ini juga berkonsultasi ya tentunya awalnya dengan teman-teman di masing-masing negara, termasuk PPDI di Indonesia, dan PPDI berkomitmen untuk mengadvokasi salah satunya adalah hak
untuk bekerja bagi penyandang disabilitas. Baik, nah Bu Siti, sebenarnya juga memang yang paling penting adalah hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi gitu ya Bu ya. Itu yang memang harus selalu diingat oleh seluruh masyarakat. Nah, terkait dengan dunia pekerjaan, apa sebenarnya hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan Bu? Sebenarnya hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan kembali lagi kan tadi tidak boleh ada diskriminasi. Bagaimana cara kita supaya tidak ada diskriminasi? Yang pasti adalah kita juga perlu meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan support system yang baik bagi para penyandang disabilitas. Karena dengan keterbatasan yang ada, tidak semua jabatan bisa diangku oleh para penyandang disabilitas. Jadi memang dari haknya sendiri, dia juga harus mendapatkan hak yang sama dari sisi penggajian, dari sisi fasilitas dan pekerjaan dan yang lain-lain. Baik, tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang gitu ya. membedakan, kecuali support sistemnya. Jadi lingkungan kerjanya yang harus memang dikondisikan. Seperti misalnya penyandang disabilitas dengan kursi roda, tentu dia tidak akan bisa leluasa bergerak ketika ruangannya terlalu sempit gitu. Jadi support system seperti itu yang harus diciptakan oleh perusahaan-perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja dengan penyandang disabilitas. Baik, jadi support sistemnya juga dilihat dari mana bidang-bidang yang memang bisa dicakup gitu oleh penyandang disabilitas. Nah, tapi kalau dari Kemnaker sendiri, apakah punya program-program khusus juga Bu untuk terkait dengan ketenaga kerjaan yang dihadirkan, apalagi ini potensi untuk penyandang disabilitas tadi juga sebenarnya dalam persenan itu kan harusnya ada di setiap perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Nah, namun program-program yang memang terus digencarkan ada juga tidak Bu? Ada, jadi kita memang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas, tapi memang agak sulit ya dalam arti kata karena mereka juga belum tahu sejauh mana sih produktivitas penyandang disabilitas. Hal-hal yang seperti itu kita inisiasi melalui sosialisasi, terus kemudian juga bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas. Kebetulan di Kementerian Ketenagakerjaan kita punya balai pelatihan yang memang bisa melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Baik, nah ini Pak Norman, memang kalau kita bahas tentang tanpa diskriminasi, namun nampaknya masih ada saja Pak beberapa perusahaan yang mungkin katakanlah yang masih menganggap remeh atau hal-hal buruk, katakanlah seperti itu Pak. Namun sebenarnya mereka punya peluang penting di situ kan ya, punya ability atau punya kemampuan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Nah, ya ingin saya tanyakan dari PPDI sendiri Pak, bagaimana sih sebenarnya tanggapan Bapak juga nih, masih ada minim atau terkesan diskriminasi kesempatan bekerja gitu untuk penyandang disabilitas? Ya, jadi memang secara umum mereka sebenarnya belum banyak mengetahui ya tentang aturan yang sudah ada. Tetapi juga di sebagian perusahaan juga memang masih juga terjadi diskriminasi. Contoh kemarin kayak kasus di Karawang pernah viral kan, seorang pekerja yang tadinya tidak disabilitas lalu ada kecelakaan kerja, bukannya malah dari pihak perusahaannya memberikan perhatian khusus gitu ya, tetapi malah di PHK gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu kan tentu menjadi sebuah istilahnya menurut kami itu menjadi bukan malah memberikan perhatian, tetapi malah dikeluarkan. Nah, itu kan merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Bahkan itu kecelakaannya juga dalam perusahaan itu sendiri. Betul, kan? bukan di luar gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang masih sering terjadi. Tetapi tidak semua juga, ada beberapa perusahaan juga yang sampai saat ini suka menerima tenaga kerja disabilitas. Seperti di perusahaan Faber Castell di Bantar Gebang itu, waktu itu saya pernah memasukkan 2 orang di sana, seorang penyandang disabilitas pakai kursi roda dan sampai saat ini masih bekerja, bahkan sudah menjadi karyawan di sana. Nah, awalnya dia meminta kepada saya untuk merekrut tenaga kerja dan saya kirim 2 orang ke sana dan setelah dites mereka lulus. Dan di sana dia di bagian finishing. Nah, ketika pernah saya suatu saat datangi dan saya bertanya kepada HRD-nya bagaimana mereka bisa menyesuaikan atau tidak, ternyata mereka bisa. Dan bahkan kata HRD-nya bagus katanya. Malah lebih bagus. Lebih bagus gitu. Karena di bagian finishing itu dia kan banyak mensortir pensil yang
rusak itu dia lakukan. Dan itu kalau orang lain mah kebanyakan keluar istirahat ya kan, atau ke kantin atau merokok gitu. Kalau tenaga disabilitas yang 2 orang itu masuk, tidak pindah dari tempat duduknya sampai waktu bekerja berhenti gitu. Jadi setidaknya memanfaatkan waktu yang lebih baik. Iya, gitu justru ya. katanya ini luar biasa katanya gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Baik, nanti akan kita bahas kembali masih Siap. terkait dengan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Namun usai jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Perspektif. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Perspektif. Kita masih membahas terkait dengan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Saya ingin ke Pak Norman kembali. Pak Norman, memang PPDI ini dengan berbagai kegiatan tentu juga ada seperti untuk melatih atau meningkatkan keterampilan mereka gitu ya Pak ya. Agar pasti tentu waktu berjalan dan juga mereka punya kemampuan masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, apakah ada juga di PPDI program khusus untuk meningkatkan keterampilan bagi penyandang disabilitas, Pak? Ya, ada. Jadi contoh di Jawa Barat, di sana kawan-kawan yang punya keahlian montir, memperbaiki motor, mereka kita fasilitasi tempat untuk membuka bengkel motor. Tapi mereka lebih spesifik karena kebutuhan teman-teman motor roda 3 itu kan cari bengkel agak susah. Jadi mereka buka, nama bengkelnya adalah bengkel motor roda 3. Nah, itu semua pekerja dan semua pemiliknya adalah disabilitas di sana. Nah, itu yang salah satu telah dilakukan oleh PPDI di Jawa Barat. Kemudian juga di beberapa daerah seperti di NTT, di sana juga ada Pak Arif yang punya keahlian bikin percetakan di sana, dan teman-teman anggota PPDI di sana diajak untuk bekerja, membuat pin, membuat bendera, membuat macam-macam lah percetakan di sana. Kemudian juga di daerah lain juga banyak seperti itu. Jadi PPDI sifatnya tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga memberikan pemberdayaan langsung kepada mereka yang telah memiliki skill. Karena kan teman-teman juga ada yang lulusan dari balai-balai latihan yang seperti balai latihan vokasional yang di Cibinong itu, yang punya Jepang itu, dan sekarang sudah bersama dengan Kemenaker juga Bu ya. Iya. Nah, dengan Kemenaker, lulusan-lulusan di sana kan banyak kejuruan di sana, ada yang pertukangan, ada komputer, ada juga montir ya. Nah, lulusan-lulusan dari sana sebagian besar rata-rata mereka berkarya, buka usaha sendiri gitu. Baik, jadi memang untuk pekerjaan sebenarnya banyak sekali peluangnya. Benar. Gitu ya. Namun bagaimana kemauan juga dari penyandang disabilitas ini untuk bisa berinovasi dan juga berkreasi. Nah, ini kalau dari sisi IFES, Pak Tolhas, tentu ada hal-hal atau kegiatan yang memang sebenarnya apa sih yang menjadi komitmen, kalau tadi kan versi di nasional nih, kalau di internasional atau komitmen dan juga fokus yang dilakukan untuk di negara-negara ASEAN seperti apa? Ya, baik. Jadi istimewanya terkait ASEAN adalah bahwa 10 negara ASEAN itu semuanya sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Dan itu yang kemudian menginspirasi ASEAN untuk melahirkan kembali satu dokumen yang disebut ASEAN Enabling Master Plan 2025 di tingkat regional. Nah, kenapa muncul ASEAN Enabling Master Plan ini? Karena ASEAN ingin memastikan bahwa 10 negara anggota bersama dengan ASEAN itu memang ingin mewujudkan satu kawasan yang memang inklusif di semua bidang. Nah, kami IFES dalam hal ini mempersilahkan kepada masing-masing negara, organisasi penyandang disabilitas di masing-masing negara untuk memilih apa yang menjadi prioritas dari advokasi mereka. Jadi ada yang memilih kesehatan, ada yang memilih hak politik, ada yang memilih hak-hak lainnya termasuk pendidikan dan lain-lain, transportasi. Nah, tetapi untuk Indonesia, PPDI memandang salah satu isu utama yang memang strategis untuk diadvokasi adalah isu ketenagakerjaan. Nah, itu sebabnya yang membuat kemudian kami membantu PPDI dalam melakukan advokasi kepada pemerintah dan kepada pemangku kepentingan yang lain untuk bagaimana melihat sebenarnya permasalahan apa yang masih dialami, yang harus kita hadapi dalam hal ketenagakerjaan.
kita bersyukur karena untuk Indonesia saya kira kebijakannya sudah jelas gitu ya, dari mulai Ibu Direktur tadi menyebutkan ada PP-nya, ada permennya, dan sekarang kita melihat bahwa unit layanan disabilitas di ketenagakerjaan ini menjadi penting untuk dimaksimalkan fungsinya. Nah, itu yang sekarang menjadi advokasi dari PPDI, bagaimana unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan ini bisa dimaksimalkan fungsinya di masing-masing daerah untuk bisa membantu tidak hanya pekerja penyandang disabilitas, tetapi juga perusahaan yang memang berkeinginan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Saya kira itu. Baik, tapi kalau menurut pandangan dari Pak Toha sendiri, apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya dalam ketenagakerjaan Pak yang ada di Indonesia gitu? Saya kira yang paling mendasar adalah pemahaman ya, kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Ini yang saya kira perlu kita advokasi terus, dan dalam hal ini PPDI juga sudah melakukan kampanye melalui sosial media. Jadi salah satu termasuk acara ini tentunya ya, bagaimana kita bisa mengkampanyekan tentang isu ketenagakerjaan. Nah, yang lain saya kira permasalahan mendasar adalah kemampuan dari calon pekerja penyandang disabilitas. Nah, kemampuan ini wujudnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan pendidikan dan pelatihan yang bisa mengkapasitasi mereka untuk bisa masuk ke dalam pasar kerja. Hal berikutnya tentunya adalah kesiapan dari perusahaan untuk dapat membuat lingkungan kerja yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak pada pekerja penyandang disabilitas. Jadi hal-hal inilah yang saya kira menjadi penting untuk kemudian kita pikirkan dan kita tanggulangi di masa yang akan datang. Baik, nah kalau versi dari Bu Siti sebenarnya ada berapa persen juga sih Bu jumlah pekerja disabilitas nih dalam sebuah perusahaan, mungkin dari data Kemnaker? Dari data yang ada belum sampai 1%, Oke. tapi kami berupaya terus untuk mendorong perusahaan-perusahaan kami mencoba masuk ke beberapa perusahaan terkait dengan beberapa kawasan, akan kami coba untuk melakukan mendorong dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa penyandang disabilitas tentu juga kalau diberi kesempatan produktivitasnya juga akan meningkat. Gitu. Jadi sebenarnya memang terkait dengan tenaga kerja penyandang disabilitas yang ada di beberapa perusahaan, kami juga melakukan kegiatan berupa pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Sudah berjalan? Sudah penghargaan berjalan, itu? sudah berjalan, dan untuk tahun ini juga kita sedang melakukan penilaian. Ketika kita akan mempekerjakan penyandang disabilitas, tentu kita juga melihat jenis disabilitasnya seperti apa. Terus kemudian jabatan apa yang bisa diampu oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu ya tentunya. Dan ini juga kita tahu banyak sekali yang tidak ramah terhadap disabilitas. Misalnya perusahaan tersebut perusahaan kecil yang tidak ada liftnya hanya 2, sementara ada yang mereka yang menggunakan kursi roda sehingga tidak memungkinkan untuk naik tangga. Itu kan juga perlu dilihat juga, Mbak. Jadi memang kondisi kerjanya juga perlu kita lihat dengan nanti tenaga kerja penyandang disabilitas jenis apa yang bisa memasuki di situ. Jadi benar-benar memang tadi balik lagi ke support sistemnya yang gitu agak ya. sulit mungkin buat perusahaan. Namun kalau boleh diketahui juga sejauh ini penyandang disabilitas yang memang sudah punya peluang di perusahaan-perusahaan itu kurang lebih ada berapa persen mungkin dari pandangan Kemnaker yang sudah berjalan gitu? Yang sudah berjalan dalam satu perusahaan masih jauh, Mbak. Masih jauh, ya. 0,5% juga ya. Kan seperti tadi Baik. dari Pak Norman bilang berapa Pak? Tadi 2 ya Pak? Iya 2. Dua, Kalau ya. dia karyawannya 2 kan, kalau 1%-nya berapa? Iya. 200. Sementara kan jumlah karyawannya kan juga pasti banyak lah ya. Baik. Kalau untuk perusahaan sekelas Telkom misalnya kan, itu kan juga ribuan ya. Baik. Nah ini Pak Norman, memang sebenarnya harus ada support system yang dihadirkan dari tiap perusahaan-perusahaan untuk bisa menaungi tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Bagaimana nih pendapat dari PPDI? Sebenarnya upaya apa juga yang dilakukan agar penyandang disabilitas juga bisa tetap mendapatkan haknya? Ya, jadi saya setuju memang support system sangat dibutuhkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang kadang-kadang juga ada perusahaan yang pintar memilih atau istilahnya menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja yang dia butuhkan.
Saya ngambil contoh lagi seperti di daerah Cibitung ada sebuah perusahaan besar yang perusahaan piping pemotongan pipa, ya. Perusahaannya sangat besar lah, ya, saya nggak sebutkan. Di sana dia pintar merekrut tenaga kerjanya itu dari kalangan tunarungu yang tidak bisa mendengar. Kan kita ketahui di pemotongan pipa itu suara bising kan. Lalu setelah dipotong kan pipa itu akan bunyi jatuh kan dunculang gitu kan ya. Jadi kan beresiko terhadap kesehatan telinga gitu kan. Nah, makanya si perusahaan itu pintar memilih tenaga kerja dari kalangan tunarungu. Nah, hal-hal improvisasi perusahaan seperti itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kita berpatokan kepada support system, tetapi juga si perusahaan ini juga harus pintar mensiasati kebutuhan tenaga kerja itu berdasarkan derajat kedisabilitasannya. Baik, kalau dari catatan PPDI sendiri sudah berapa persen penyandang disabilitas yang mendapatkan hak dalam bekerja? Masih jauh juga sama, masih jauh, dan kita lihat karena yang kita ketahui rata-rata beberapa perusahaan juga tidak melaporkan kepada kita karena mungkin informasi terhadap organisasi juga belum sampai ke mereka. Jadi masih jauh lah untuk dikatakan segitu banyaknya perusahaan di tanah air ini yang sudah menjalankan aturan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu. Baik, upaya apa juga yang dilakukan dari PPDI, Pak? Sebenarnya kan ini kan menjadi catatan penting juga nih betul. untuk seluruh perusahaan nih. Mohon diingat gitu ya, untuk seluruh perusahaan untuk menyediakan support system. Tapi juga sebenarnya peluang itu kan ada. Namun kembali lagi dari perusahaan itu sendiri, apa sih sebenarnya menjadi catatan penting PPDI agar perusahaan juga semaksimal mungkin untuk membangun halal. Jangankan perusahaan ya, untuk di jalan saja gitu ya. Setidaknya pemerintah juga berusaha untuk memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, namun kalau di perusahaan apa sebenarnya yang diinginkan gitu untuk nantinya? Ya, tentu yang akan kita lakukan yang menjadi program kita adalah kita terus mensosialisasikan tentang keberadaan undang-undang ini, lalu kemudian juga ada peraturan-peraturan lain yang juga harus kita sosialisasikan, dan PPDI terus melakukan sosialisasi baik di media sosial dan juga melakukan kerjasama-kerjasama. Dan dalam waktu dekat ini juga kita sudah kemarin bertemu dengan perhimpunan HRD di daerah kawasan industri Cikarang. Rencana kami akan mensosialisasikan tentang keberadaan tenaga kerja disabilitas melalui asosiasi itu. Dan tadi juga sebelum acara ini saya sempat diskusi dengan Ibu Direktur, hal-hal semacam itu yang nanti juga kita akan berkolaborasi dengan Kemenaker ya Bu ya, untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman kepada perusahaan swasta untuk bisa mengikuti aturan itu dan bisa memberikan kesempatan kepada kawan-kawan disabilitas. Dan untuk ini juga untuk yang BUMN juga hari ini kita juga belum mulai melakukan sosialisasi ke sana. Harapan kita juga BUMN juga mulailah untuk mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 8 itu. Baik, dan yang paling penting juga bagaimana kerjasama ya, seperti Betul. ada hal-hal tentu yang menjadi PR bersama di antara Kemnaker juga PPDI. Betul. Gitu ya, untuk memberikan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Baik, saya kembali ke Pak Tolhas. Pak Tolhas, ini memang tentu dengan kegiatan yang begitu banyak, bukan hanya nasional tapi internasional loh. Ini pemirsa tentu menjadi pengingat juga bagi kita semua, bagaimana penyandang disabilitas juga punya kesempatan untuk bisa keluar negeri gitu ya Pak ya, dengan memberikan advokasi seperti itu dan juga sosialisasi yang disampaikan. Tapi kalau untuk dari IFES sendiri, apakah ada langkah untuk bisa mengembangkan bagaimana kepercayaan diri seorang penyandang disabilitas Pak dalam bersaing bukan hanya di kancah nasional tapi juga internasional? Ya, memang dalam hal ini IFES tidak bekerja secara langsung dengan akar rumput ya Mbak, tetapi memang kami bekerja dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Nah, harapan kami adalah bahwa organisasi-organisasi penyandang disabilitas ini nanti bisa memiliki kapasitas untuk bisa tentunya yang pertama mengadvokasi tentang, khususnya kalau untuk PPDI tentunya hak-hak penyandang disabilitas di ketenaga kerjaan. Nah, mengadvokasi ini kan juga bukan hal yang sederhana karena
ini berarti bahwa PPDI harus punya kemampuan untuk bisa lobbying ke pemerintah misalnya. Dalam hal ini kan bagus sekali kita bisa duduk sama-sama ya dengan pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian. Nah, PPDI punya kapasitas untuk bisa melakukan advokasi melalui sosial media, kampanye. Ini juga satu hal yang tentunya tidak dimiliki oleh banyak organisasi penyandang disabilitas. Termasuk juga engagement antara PPDI dengan sektor swasta. Karena di proyek sebelumnya bersama dengan IFES, PPDI sudah bekerja sama juga dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan itu kan saya kira bukan satu hal yang cukup mudah dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa kapasitas organisasi penyandang disabilitas tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara itu tidak begitu kuat dalam hal pendanaan, dalam hal sumber daya manusia. Nah, IFES ada di sana. Jadi kita mengkapasitasi dalam hal sumber daya manusianya, dalam hal dana, meskipun itu tidak besar, tetapi bisa digunakan oleh organisasi untuk bisa melaksanakan advokasi mereka kepada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu tadi. Baik, apakah punya tantangan atau kendala selama jalan IFES sejauh ini, Pak? Saya kira kita tidak memiliki kendala berarti ya, karena kebetulan juga kalau kita kan pada prinsipnya mengikuti saja alur yang dibangun oleh teman-teman organisasi penyandang disabilitas, karena yang pertama dalam setiap kegiatan atau aktivitas memang kita memastikan keterlibatan atau partisipasi penuh penyandang disabilitas. Yang kedua, dengan prinsip nothing about us without us, kita percaya bahwa sebenarnya organisasi seperti PPDI tahu persis apa yang mesti mereka lakukan dalam pemenuhan haknya, tahu persis bagaimana mereka nanti bekerja sama dengan pemerintah, tahu persis bagaimana mereka bekerja dengan pemangku kepentingan yang lain seperti sektor swasta dan lain-lain. Nah, jadi saya kira dari sisi kami tidak ada kendala yang berarti hingga saat ini. Baik, nah saya ingin kembali ke Bu Siti. Bu Siti, memang kan kalau pemerintah ini kan punya program peningkatan fungsi sosial gitu. Namun kenyataannya disabilitas ini dapat kerja lebih rendah. Bagaimana sih sebenarnya pandangan dari Kemnaker? Kalau dari Kemnaker kita memang pengennya juga mendorong penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas ya. Jadi ya yang sekarang memang lebih rendah, tapi kita tetap berupaya untuk meningkatkan agar tenaga kerja penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan peluang untuk bekerja. Gitu. Jadi setidaknya upaya sosialisasi itu masih terus dijalani gitu ya. Terus. Baik. Nanti akan kita hadirkan kembali usai jeda. Tema kita masih membahas terkait dengan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Tetaplah bersama kami di Perspektif. Ya, pemirsa, hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih kita bahas dalam Perspektif kali ini. Nah, ini tentu untuk penerapan atau kebijakan yang dilakukan di tiap-tiap perusahaan nampaknya sudah mulai terus dilakukan sosialisasi dari Kemnaker. Namun, di lain sisi ada sosialisasi tentu sebenarnya dari 2016 ini kan undang-undang sudah berlaku. Ya. Apakah juga ada sanksi nih, Bu Siti, untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum mengetahui bahkan belum bisa. Sanksi memang kalau di dalam aturan regulasinya ada, tapi sampai dengan saat ini belum kita terapkan karena hampir sebagian besar perusahaan sendiri belum mengetahui tentang kewajibannya mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Okay. Walaupun kami sudah melakukan sosialisasi dengan menghadirkan testimoni dari para perusahaan yang memang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, tapi memang itu tidak cukup. Kami menyadari bahwa sosialisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan mungkin masih cakupannya masih kurang luas. Jadi kami mengundang Bapak Ibu atau dari PPDI yang mau mensosialisasikan aturan ini, kami akan sangat berterima kasih karena partisipasi dari kita semua akan membuat undang-undang ini bisa ditegakkan. Baik, nah memang walaupun berjalan sudah dari 2016, namun belum beberapa perusahaan bahkan mengetahui gitu ya, dan sosialisasi terus diterapkan dari Kemnaker. Nah, kalau dari sisi sanksi itu sendiri, Bu, sebenarnya adakah memang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya ingin untuk
menjalankan undang-undang tersebut, namun support system ini kan yang peran penting nih. Butuh proses berapa lama sih mereka bisa memberikan wadah fasilitas itu? Kita tidak melihat hitungannya ya, karena kalau perusahaan pasti mereka akan berpikir berapa biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan support system tersebut gitu. Jadi kita memang tidak bisa bilang ini berapa lama sih gitu, tapi tergantung dari komitmen dari perusahaan itu sendiri. Semakin kuat komitmennya tentu semakin cepat. Gitu. Jadi memang di sini ada beberapa yang perlu kita galakan terus, bagaimana meningkatkan komitmen dari perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Baik, nah ini kalau sisi dari lembaga internasional, Pak Tolhas juga pasti biasanya kan juga berpengalaman nih keliling negara gitu, tentu dengan melihat bagaimana undang-undang di Indonesia ini 2016 juga sanksi belum diterapkan, walaupun memang sudah ada gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau dari pengalaman di luar negeri sejauh yang sudah Bapak datangi gitu, apakah memang sanksi pun ada juga diterapkan atau tidak di perusahaan masing-masing? Baik. Jadi pengalaman masing-masing negara memang berbeda ya. Tapi kan yang terpenting di sini sebenarnya adalah kreativitas baik dari pemerintah maupun stakeholder lainnya dalam membuka ruang-ruang bagi inklusivitas ketenagakerjaan. Beberapa praktek-praktek misalnya yang pernah ada bentuknya tidak melulu bicara punishment, tetapi bisa jadi misalnya bentuknya adalah insentif. Nah, ini yang saya kira juga sedang didorong oleh teman-teman PPDI. Artinya apa insentif yang bisa diperoleh perusahaan untuk bisa kalau mereka berkomitmen untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Nah, insentif ini menjadi menarik bagi perusahaan karena misalnya kalau mereka mengerjakan beberapa tenaga kerja secara baik, maka mereka akan memperoleh insentif misalnya keringanan pajak dan lain-lain. Ini diterapkan di beberapa negara. Ada juga yang menerapkan kalau dia belum bisa mempekerjakan penyandang disabilitas, maka dia akan berkontribusi kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas untuk mengkapasitasi lagi teman-teman penyandang disabilitas. Ini juga salah satu metode yang cukup menarik bagi para pengusaha. Karena kan stakeholder utama kita di sini kan adalah pengusaha. Bagaimana mereka tertarik untuk bisa mempekerjakan. Jadi pengalaman di masing-masing negara memang sekali lagi berbeda. Kalau untuk di ASEAN, saya kira kondisi kita hampir sama. Sebagian besar negara memang sudah memiliki kebijakan yang cukup mumpuni lah untuk bisa mendorong terwujudnya ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Nah, yang menarik dari apa yang kami lakukan adalah bahwa setiap waktu kita selalu berkoordinasi antar negara, antar organisasi penyandang disabilitas untuk bersama berbagi tentang kondisi di masing-masing negara, dan ini yang kemudian kita rekomendasikan kepada pemerintah dan ASEAN untuk bisa diimplementasikan. Jadi memang seperti itu, karena memang nggak bisa disamakan ya Indonesia dengan negara yang lain, karena kondisinya memang sangat berbeda banget gitu. Baik, tapi sebenarnya apakah juga support system itu juga menjadi salah satu kendala juga di sana? Atau punya permasalahan masing-masing juga? Saya kira iya ya, karena kalau kita melihat definisi penyandang disabilitas sendiri kan adalah keterbatasan di satu sisi dan rintangan dari lingkungan. Nah, kalau keterbatasan ini kan sudah given ya, sudah ada memang dari sononya lah istilahnya gitu. Tapi rintangan dari lingkungan adalah sesuatu yang bisa kita atasi. Rintangan dari lingkungan inilah yang kemudian kita sebut sebagai support system yang inklusif, yang memang menunjang. Jadi sebenarnya kalau buat saya secara pribadi, menciptakan support system yang baik sama saja dengan bagaimana kita mencoba menghapuskan berbagai rintangan bagi penyandang disabilitas untuk ada di lingkungan kerja tersebut. Baik, Pak Norman, ini kalau dari PPDI bagaimana tadi kalau kita lihat pengalaman Pak Tolhas gitu di luar negeri atau di negara-negara ASEAN juga support system ini menjadi salah satu permasalahan juga gitu, atau katakanlah di tiap negara punya karakter masing-masing gitu, atau sosialisasi masing-masing agar penyandang disabilitas ini punya kesempatan untuk bekerja. Namun dari pengalaman PPDI sendiri, bagaimana sih Pak berjalannya undang-undang ini juga dengan support system yang jadi sebuah permasalahan, tapi kan tetap harus berjalan juga nih. Penyandang disabilitas juga harus punya berkegiatan, harus punya keterampilan, dan harus punya peluang tenaga kerja lainnya. Pengalaman sejauh ini seperti apa? Iya, jadi memang support system itu memang sebuah
sistem yang harus dimiliki oleh perusahaan. Tetapi juga seperti saya sampaikan tadi bahwa perusahaan juga yang memahami tentang undang-undang itu juga harus bisa berimprovisasi. Nah, tadi disampaikan juga terkait masalah punishment ya, masalah sanksi. Saya sependapat bahwa memang sampai saat ini kan belum ada badan yang menangani tentang punishment itu, diserahkan ke siapa kan gitu. Kita juga belum tahu kepanjangan dari undang-undang itu terkait dengan punishment itu. Nah, tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Tolhas itu memang saya setuju sependapat bahwa jikapun perusahaan itu belum bisa memenuhi kriteria tenaga kerja disabilitas yang diharapkan, maka insentif ataupun CSR ya yang bisa mereka berikan kepada kita disabilitas untuk bisa memberdayakan kawan-kawan itu mungkin solusi yang lebih humanis menurut saya. Nah, itu yang saat ini dalam kondisi Indonesia saat ini itu yang paling tepat menurut saya. Baik, dari penyandang disabilitas yang memang sudah mendapatkan pekerjaan gitu sejauh ini, bagaimana sih Pak respon mereka gitu yang mereka terima pada saat mereka bekerja di sebuah perusahaan? Mereka bangga, senang ya karena mereka itu kan dalam posisi yang sebelumnya banyak bergantung dengan dia diberi kesempatan bekerja dan mereka sudah bekerja, tentu menjadi sebuah kebanggaan buat dia. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa menghidupi dirinya, untuk yang sudah berkeluarga pun bisa menafkahi keluarganya dan tidak bergantung kepada orang. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa bekerja. Baik, nah Bu Siti, apa sih yang menjadi catatan penting nih Bu dengan sosialisasi yang terus dilakukan juga sebagai alarm untuk seluruh perusahaan agar bisa menerapkan support sistemnya terlebih dahulu lah gitu ya, agar peluang untuk penyandang disabilitas ini hadir. Apa yang menjadi catatan penting mungkin penerapan untuk terus dilakukan di setiap tahunnya nanti? Yang menjadi catatan penting kami ya tentu saja yang akan dilakukan, kami akan terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Satu hal yang kami pasti akan lakukan adalah kita juga akan melakukan identifikasi terhadap jabatan-jabatan apa saja yang bisa dimasuki atau diampu oleh penyandang disabilitas, tentu juga dengan derajat disabilitasnya, sehingga kita bisa memberikan gambaran kepada perusahaan-perusahaan kira-kira kalau ada jabatan seperti ini bisa diampu oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak harus memikirkan, contoh seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Norman itu, bagaimana misalnya mereka-mereka yang tunarungu itu dipekerjakan pada pemotongan yang bising gitu, jadi itu kan mengurangi gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita akan lakukan, kita juga akan melakukan analisa jabatan bagi penyandang disabilitas. Baik, nah namun apakah punya rencana tersendiri nih Bu, selain sosialisasi, terus juga advokasi, misal katakanlah seperti itu, rencana untuk kedepannya, bagaimana hak untuk pekerjaan bagi penyandang disabilitas tadi juga kita bahas di awal masih beberapa persen gitu, jauh dari target yang memang mungkin diinginkan oleh penyandang disabilitas. Apa rencana dari Kemnaker untuk kedepannya juga? Rencana kita ya, pertama kita melakukan analisa jabatan dulu. Jadi kita akan menyusun analisa jabatan bagi penyandang disabilitas, tentu dengan kita melihat ke sektornya masing-masing. Jadi mungkin untuk analisa jabatan penyandang disabilitas untuk sektor katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, kira-kira apa sih yang bisa dimasukin di situ. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana cara supaya mereka tidak mendapatkan diskriminasi, tentu kita juga akan melakukan sosialisasi kepada para HRD, sehingga dari sini juga titik balik kita ketika mereka itu memang benar-benar diberikan support system yang baik oleh HRD di perusahaan tersebut. Baik, nah ini kembali ke Pak Tolhas. Pak Tolhas, memang rencana yang juga terus digencarkan oleh Kemnaker dan juga hal-hal kegiatan yang terus dilakukan ini kan apakah memberikan kebaikan juga Pak untuk seluruh penyandang disabilitas. Apalagi Pak Tolhas ini yang memang juga di ranah bukan nasional tapi internasional juga punya peluang Pak untuk menjadikan contoh kepada penyandang disabilitas lainnya. Apa yang mungkin menjadi catatan seorang Pak Tolhas gitu agar penyandang disabilitas ini juga harus mendapatkan haknya seperti yang lain? Baik, jadi yang pertama yang harus dipastikan adalah pendidikan mereka ya. Jadi memang kalau kita flashback ke belakang, yang membuat sulit itu adalah menemukan
talent-talent yang memang memiliki kualifikasi baik untuk siap bekerja. Kualifikasi itu bentuknya apa? Tentunya pendidikan dan pelatihan. Jadi dan dulu memang akses ke semua untuk penyandang disabilitas itu kan tidak mudah. Ke pendidikan tidak mudah, ke pekerjaan tidak mudah. Tetapi untuk saat ini saya kira sudah jauh lebih baik ya. Artinya pemerintah sudah mengembangkan pendidikan inklusif misalnya yang memungkinkan penyandang disabilitas juga untuk bisa meraih pendidikan sampai jenjang yang tertinggi. Kemudian juga di sektor ketenagakerjaan tentunya walaupun kita tahu bahwa perkembangannya belum sesuai harapan kita, tetapi progresnya ada. Jadi pesan saya kepada teman-teman penyandang disabilitas adalah raih pendidikan setinggi-tingginya dan berlatih dan kreatif untuk bisa memasuki pasar kerja. Saya kira itu kunci utama untuk bisa meraih kesuksesan di dunia kerja. Baik, setidaknya untuk meraih pendidikan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana nanti kemampuan juga terus berkembang gitu kalau memang kita punya pendidikan yang layak untuk ke depannya. Baik, kalau dari Bu Siti terlebih dahulu deh. Bu Siti, apa yang juga menjadi harapan, pesan untuk masyarakat bagaimana penyandang disabilitas ini juga harus tidak adanya diskriminasi untuk perusahaan-perusahaan yang juga punya peluang nanti ke depannya memberikan support system bagi penyandang disabilitas? Harapan saya semua perusahaan bisa menerapkan atau menerima penyandang disabilitas 1%. Itu memang target dari kami Kementerian Ketenagakerjaan, dan tentu juga ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh teman-teman atau dari pihak-pihak lain, dalam hal ini perusahaan, bagaimana perusahaan bisa menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi insya Allah dengan kita berkolaborasi bersama pasti kita akan bisa. Baik, dari kebijakan, dari dukungan yang dilakukan Kemnaker, Pak Norman, apa juga yang menjadi catatan Pak Norman dari PPDI gitu untuk bisa memberikan yang terbaik, setidaknya peluang untuk pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan juga kegiatan keterampilan lainnya, apa yang juga dilakukan saat ini? Ya, tentu kita berharap sinergitas kita terus ditingkatkan, baik terkait dengan informasi maupun pelatihan-pelatihan yang meningkatkan skill kawan-kawan. Itu harapan kita tetap ditingkatkan terus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga ya, keluarga yang disabilitas ini, yang punya keluarga disabilitas, tolong jangan dibatasi ruang gerak mereka, karena saat ini masih banyak yang membatasi ruang gerak kawan-kawan disabilitas di keluarga, sehingga mereka tidak berkembang. Jadi mereka malu dan tidak mau berusaha keluar. Nah, ini yang harapan kita dari PPDI kepada keluarga-keluarga di Indonesia yang memiliki disabilitas keluarganya itu, agar tidak membatasi ruang gerak mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bisa mandiri, dan bisa memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Baik, mungkin pesan juga Pak untuk penyandang disabilitas tadi, satu sisi adalah malu, tidak percaya diri, dan mereka menganggap ini adalah sebuah hal yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri atau kecemasan tersendiri bagi mereka. Namun sebenarnya di sisi lain mereka kan punya kelebihan, mereka punya kesempatan untuk tetap hidup. Apa pesan untuk penyandang disabilitas dari PPDI? Ya, saya rasa kita berharap, saya secara pribadi maupun organisasi, kepada keluarga maupun teman-teman disabilitas untuk tidak minder, tidak malu, karena kunci dari kemandirian itu adalah rasa percaya diri. Nah, ketika rasa percaya diri itu sudah ada dan sudah dibangun oleh diri mereka itu, maka insya Allah istilahnya kemandirian mereka itu bisa mereka dapati gitu. Baik, jadi sosok mandiri itu juga semangat pokoknya. Semangat. Baik, kalau dari Pak Tohas, jangan minder. Ya, jangan minder. Pak Tohas, bagaimana sih pesan Bapak nih yang memang sebenarnya kalau sisi Bapak kan memang kegiatannya begitu banyak gitu ya Pak ya, namun masih ada penyandang disabilitas yang merasa takut, merasa malu, terus mereka juga sebenarnya punya kesempatan untuk hidup yang sama kok. Apa pesan dari Pak Tohas untuk penyandang disabilitas agar mereka juga nantinya memiliki hak-hak khususnya dalam bekerja yang lebih baik? Saya kira untuk teman-teman disabilitas tentunya jangan takut untuk mencoba satu hal-hal yang baru ya. Yakinlah bahwa
dunia kita sekarang jauh lebih terbuka. Jadi, tetapi dunia yang terbuka itu tidak akan pernah jadi apa-apa ketika kita sendiri tidak mengisinya. Jadi jangan takut untuk memulai hal yang baru, jangan takut untuk menjadi sama dengan yang lain, dan ya itu tadi, tidak menutup diri untuk kemajuan. Saya kira itu. Baik, jangan pernah takut dan juga tidak menutup diri untuk sebuah kemajuan gitu ya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang memang luar biasa, sangat menginspirasi dan juga memotivasi kita semua. Apalagi terkait dengan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, ini nampaknya juga harus bisa diterapkan dengan kebijakan yang dihadirkan dari Kemnaker dan juga pendampingan dan juga dukungan yang dilakukan dari PPDI serta dari IFES, lembaga internasional yang memang peduli dan juga fokus dalam penyandang disabilitas. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Siti Kustiati SEMSI selaku Direktur dari Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker, dan juga Bapak Haji Norman Yulian Ketua DPP PPDI, dan juga Pak Tolhas Damanik dari IFES sudah menyempatkan waktunya pada obrolan kita dalam perspektif kali ini. Saatnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa semua. Sampai jumpa.